Pada tanggal 23 November 2020, pemerintah melalui Kemendikbud Republik Indonesia mengumumkan bahwa akan ada penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, adapun syaratnya yang pertama, guru honorer di sekolah negeri atau swasta yang terdaftar di data pokok pendidikan atau Dapodik. Yang kedua, lulusan pendidikan profesi guru yang saat ini tidak mengajar. Nah, ini dua syarat jika mau mengikuti P3K ini. Nah, untuk itu tidak ada salahnya jika kita mulai mempersiapkan diri dengan belajar melalui soal-soal yang sudah banyak ya saat ini beredar untuk menjadi bekal kita dalam mengerjakan soal-soal seleksi nanti. Ya, mari kita belajar bersama-sama. Kita masuk dalam soal yang pertama. Saat ini terdapat sebagian orang yang cenderung bergaya hidup mewah dan bersikap konsumtif. Mereka merasa bahwa dengan memakai barang mewah dan mahal akan dapat meningkatkan standar dan gaya hidup. Hal tersebut merupakan bentuk ancaman dari luar yang masuk ke Indonesia, yaitu A. Konflik agama, B. Diskriminasi politik, C. Dominasi kaum mayoritas dan kesenjangan sosial, D. Serbuan produk luar negeri, atau E. Budaya asing yang tidak sesuai dengan falsafah bangsa. Silakan memikirkan jawabannya. Jawabannya adalah C. Mengapa? Kita bahas. Budaya konsumtif dan hidup mewah dengan anggapan bahwa pemakaian barang mahal dan mewah akan dapat meningkatkan standar dan gaya hidup merupakan suatu bentuk ancaman dari luar, yaitu dominasi kaum mayoritas dan kesenjangan sosial. Ya, seperti itu ya, jawabannya adalah C. Kita masuk dalam soal yang kedua. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ketentuan tersebut sesuai dengan nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu A. Nilai kebangsaan, B. Nilai kerakyatan, C. Nilai religius, atau D. Nilai moral. Ya, silakan memikirkan jawabannya. Ya, jawabannya adalah C. Mengapa? Nilai religius atau ketuhanan Pancasila terdapat dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai religius Pancasila tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ketentuan tersebut membuktikan bahwa bangsa Indonesia bukan bangsa ateis, melainkan bangsa yang percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi jawabannya adalah C. Kita masuk pada soal yang ketiga. Nilai-nilai Pancasila masih bersifat luas, umum, dan kurang terperinci, sehingga perlu dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan nasional, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, dan Undang-Undang. Pernyataan tersebut menunjukkan nilai Pancasila sebagai A. Nilai dasar, B. Nilai praktis, C. Nilai fungsional, atau D. Nilai instrumen. Dan jawabannya adalah D. Kenapa? Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam peraturan perundang-undangan nasional seperti
UUD 1945, ketetapan MPR, dan undang-undang merupakan aktualisasi dari nilai Pancasila sebagai nilai instrumen yang berfungsi sebagai pedoman, kaidah, dan petunjuk bagi masyarakat untuk menaatinya. Lembaga yang berwenang menyusun nilai instrumental adalah MPR, Presiden, dan juga DPR. Jadi jawabannya adalah D. Oke, kita masuk pada soal yang keempat dalam pembahasan TWK saat ini. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memiliki peranan sebagai pedoman dan petunjuk hidup sehari-hari. Pengalaman nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia disebut juga dengan pengalaman Pancasila secara A. Subjektif, B. Abstrak, C. Objektif, atau D. Konkret. Jawabannya adalah A. Mengapa? Pengalaman Pancasila secara subjektif merupakan bentuk pengalaman nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pengalaman Pancasila secara subjektif artinya pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam pribadi seseorang, perseorangan. Setiap warga negara, setiap individu, setiap pengusaha, dan setiap orang Indonesia. Jadi jawabannya adalah kita masuk pada soal yang kelima atau soal yang terakhir dari sesi ini. Demonstrasi di tempat-tempat umum hingga menimbulkan kemacetan dan kerusuhan merupakan sikap dan perilaku yang tidak tepat dalam menjunjung tinggi Pancasila, terutama sila A. Ketuhanan, B. Kemanusiaan, C. Persatuan Indonesia, atau D. Permusyawaratan Perwakilan. Jawabannya adalah D. Menjunjung nilai permusyawaratan berarti kita harus senantiasa menghormati dan mendahulukan kedaulatan negara sebagai wujud kehendak seluruh rakyat. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, setiap pengambilan keputusan harus memperhatikan aspirasi rakyat, atau yang kita sebut dengan demokrasi. Demonstrasi merupakan cara masyarakat menyampaikan aspirasinya. Apabila demonstrasi itu berujung pada kerusuhan, hal ini tidak dapat dibenarkan karena membawa kerugian bagi bangsa dan negara, serta bertentangan dengan nilai-nilai permusyawaratan perwakilan. Jadi jawabannya adalah D.